yang selalu baru tiap hari, dan perkenanannya sungguh luar biasa atas hidup kita. Kita bangkit berdiri semua. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku rasa ini semuanya karena kasih.
hingga pagi hari ini kami boleh berkumpul memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami memuji dan menyembah Engkau, kuduskan hati kami, ampuni segala kesalahan kami, agar kami dalam penyembahan, dalam pujian kami layak Tuhan, kami layak di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, kami juga percaya pada saudara-saudara yang dalam perjalanan Tuhan, percepat langkah mereka agar mereka bisa bersama-sama dengan kami Tuhan, memuji Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beribadah dari awal hingga akhir, kami sucikan tempat ini, kami kuduskan hati kami tangking apapun yang tidak yang terkena dengan ibadah kami ini, kami bersatu, kami tangking hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam kami, dalam kehidupan kami, Kau ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Damai sejahtera kasih karunia Tuhan nyata bagi kita semua. Biarlah suasana surga itu, haleluya, terus menjadi bagian kita. Amin saudara, terima sukacita surga. Glory, haleluya.
sebab itu, biarlah kehidupan kita ini benar-benar digenggam oleh Tuhan. Pada saat ini ada sukacita yang besar bagi anak-anak remaja yang akan dibagikan bagi kita semua lewat kesaksian pujian bahwa kehidupan mereka selalu bersukacita saat pengenalan yang benar akan Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saya persilakan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Di dalam Dia yang memberiku kekuatan.
Tuhan. Bila kita selalu melibatkan Yesus, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itulah yang disediakan Tuhan bagi kita. Itu kesaksian dari anak-anak kita luar biasa. Kita terus doakan agar mereka menjadi generasi yang benar-benar mau dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Karena Tuhan Yesus sungguh amat baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita lagi berdiri lagi. Berubah, menyatakan pribadinya adalah pribadi yang sungguh amat sangat baik. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku lebih besar.
Karena firman-Mu yang akan mengubahkan kehidupan kami, yang memulihkan kehidupan kami, dan Kau akan menuntun kami di dalam rencana-rencana-Mu yang besar atas hidup kami. Keselamatan yang besar yang Kau sediakan bagi kami. Segala apa yang menjadi rintangan di dalam hidup kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau tolong menghancurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya Engkau telah siapkan hamba dengan kuasa firman-Mu dan pengurapan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, shalom. Kasih Tuhan buat semua kita yang hadir hari ini. Oleh anugerahnya kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan, termasuk yang ikut live streaming, saudara. Mari kita melihat apa yang Tuhan mau untuk kita pahami, sehingga kita bisa mengerti dalam masa-masa yang cukup berat, masa pandemi ini, saudara ya. Kita membaca dalam 1 Samuel 17. Kita membaca dari ayat 32 sampai dengan 39. Ya, saya ulang 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 39. Kita akan baca bersama-sama, jemaat di sini maupun yang di rumah-rumah akan membaca bersama-sama bergiliran. Saya baca ayat 32, setelah ayat 33 dan seterusnya secara bergiliran. Saya ulang 1 Samuel 17 ayat 32. Ya. Yang sudah menemukan katakan amin. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia,
hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, saudara. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, dan dia sudah dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila dia berdiri menentang aku, maka aku menangkap rambutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ulah Tuhan yang akan melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia tidak akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud meningkatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian dia bergerak berjalan sebelum-sebelumnya maju bawahnya. Maka kepadanya kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia menangkapnya. Ya, saudara, ini merupakan kisah yang kita baca. Dari kita yang baca saja, ini kisahnya saja nih, sungguh luar biasa. Haleluya. Seorang yang masih remaja yang bernama Daud, masih remaja, saudara ya. Dan sebenarnya dia sudah diurapi oleh Tuhan lewat Samuel menjadi raja. Tetapi saat itu Saul juga raja yang sudah masih menjabat raja. Kedua raja ini bertemu. Ini raja Israel ini bertemu. Dan kedua raja ini yang tadi saya bilang, kalau Saul itu raja yang pertama, saudara. Tetapi Daud diurapi jadi raja tapi belum sah menjadi raja. Keduanya bertemu. Ini masih muda banget, remaja banget, sekitar usia 16-an. Saul sudah punya pengalaman dalam perang. Mereka berhadapan dengan satu masalah. Masalahnya Goliat. Semuanya melihat Goliat. Daud melihat Goliat, Saul melihat Goliat. Tapi sudut pandangnya beda. Saul dengan semua tentara Israel yang gagah perkasa, waktu melihat Goliat tawar hati. Daud ini waktu melihat Goliat tidak tawar hati. Dari sekian orang banyak di Israel saat itu, mungkin kalau jumlah tentara katakan saja ratusan ribu lah. Cuma satu orang yang tidak tawar hati, dan ini pun bukan tentara. Lalu Daud datang sama Saul, dia ngomong, saudara ya. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong sama saya, gitu ya. Ini Saul nih yang punya pengalaman banyak dalam berperang. Kata Daud dengan berani, jangan orang tawar hati. Saya akan lawan itu orang Filistin. Saya akan lawan itu Goliat. Karena saya sudah pernah melawan beruang dan singa. Kalau saya bingung-bingung, ini anak ngedongeng apa sih ini anak ya? Itu singa sama beruang itu. Saya sudah melawan singa dan beruang, dan saya waktu domba saya diambil, saya habisin singa dan beruang. Ini ngedongeng apa enggak ya? Lalu Saul mengungkapkan, kamu nggak bisa berperang sama dia. Kamu tahu bahwa Goliat ini sejak dari usia muda seperti kamu sudah terlatih dalam ketentaraan. Lalu sekarang ini suasananya, momennya lagi perang. Bukan momen lagi tanding ngumpulin domba gitu ya. Bukan momen lagi tanding siapa yang akan cepat sekali merespon dombanya dari penggembalaan. Bukan momen lagi tanding lari ini. Ini perang ini nggak main-main, ini serius. Tapi Daud begitu berani sekali lebih berkata lagi. Pula kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu Saul bilang gini, oke deh, Tuhan menyertai. Kenapa, saudara? Saul udah putus asa, saudara. Ya, kalaupun nanti Daud ini mati konyol, lo bayangin ya. Tapi udah gak ada lagi. Ya saudara, silakanlah. Saya berdoa Tuhan menyertai-Mu. Jadi seluruh orang di saat itu tawar hati. Ini problem satu negara, saudara. Problem satu bangsa. Seluruh orang pahlawan tawar hati. Tapi ada satu pribadi yang hatinya begitu kuat. Sering. Nah, kenapa? Nah, ini nyatanya dari sudut pandang, saudara ya. Karena seluruh orang Israel tentara, termasuk Saul, memakai mata yang jasmania ini, yang kasat mata ini. Daud juga punya kasat mata, Daud juga punya melihat. Sekalipun waktu itu Daud melihatnya masih dari jauh, saudara. Belum tahu persis nih, belum tampil. Dan pada kali itu Daud melihat. Tetapi pada saat Saul dan seluruh tentara melihat dengan mata kepala, istilahnya, saudara ya, maka mulai timbul pemikiran, mulai menggoncangkan hati dan mulai menawarkan hati. Lalu kalau Daud bagaimana lihatnya? Dari mata hati. Sebab kalau berhadapan dengan dengan Goliat, kalau Daud mengandalkan matanya, bingung dia. Seluruh dalam keadaan perang ini, Goliat memakai seluruh perlengkapan senjata. Ada petopong, ada perisai, ada pedang, ada batu zirah. Mau cara mana untuk bisa membunuh Goliat? Saudara, jadi kalau gitu, Daud lihatnya apa? Dengan mata hati. Tetap matanya dipakai, tapi mata hati. Karena hatinya kuat. Yang lain tawar hati, tapi dia kuat. Nah ini saudara ya, memang. Kita ini terbiasanya dengan kalau ada masalah, pakainya apa yang dilihat sama mata. Lalu kemudian timbul pertimbangan atau kebimbangan. Masa pandemi ini mungkin ada sebagian orang seperti Goliat. Besar sekali masalahnya. Ya sebagian kita mungkin gak terlalu kentara, saudara ya. Tapi ada sebagian orang yang sampai hampir bangkrut, bahkan yang sudah bangkrut. Itu seperti Goliat yang besar, saudara. Dan pandemi ini gak cepat selesai. Di Eropa katanya terjadi klaster baru. Pandemi dari COVID-19 ini bisa mutang, saudara. Dulu sering terjadi begini. Kalau ciri-ciri atau gejala karena COVID-19 adalah pasti panas tubuhnya. Tapi beberapa diketemukan hari-hari ini tidak ada gejala seperti yang dinyatakan di masa-masa lalu. Tiba-tiba waktu diperiksa di swab COVID. Jadi dia sudah mutan, ngikutin suasana, saya tidak tahu saudara ya. Ini hebatnya COVID-19 ini, si virusnya ini, corona ini, si engkau ini ya, dia mutan. Dan bagi sebagian orang ini belum selesai. Jadi ada yang dicoba untuk dibuka, lalu kemudian di swab kena COVID, tutup lagi, lockdown lagi. Berulang kali di Jakarta perpanjang lagi PSBB, diberikan program tapi diperpanjang lagi, entah sampai kapan kita nggak tahu. Beberapa orang yang mengatakan memprediksikan bahwa diperkirakan nggak sampai bisa 2 tahun lebih, kira-kira begitu ya. Nggak setahun ini, 2 tahun sudah. Kita stay home, ada di rumah dan tidak ada kerjaan. Wah, repot sudah. Sudah, mari kita lihat. Memang sebagian orang ini merupakan satu pandemi yang begitu besar karena menyangkut seluruh dunia.
Ini seperti Goliat. Ya mungkin kita juga berhadapan dengan masalah-masalah besar, masalah hutang, masalah apalagi dalam pandemi ini, orderan pada hilang, masalah-masalah yang lain, penyakit yang begitu akut dan mengerikan. Yang seperti masalah Goliat yang rasanya tidak mungkin bisa kita menangkan. Di atas kertas gak mungkin menang kalau ngadepin Goliat. Dia memakai perlengkapan senjata, lalu dia berperang melawan Daud. Ini momennya perang. Tapi Daud pada saat dikenakan perlengkapan senjata nggak biasa dia lepasin. Di atas kertas ya Goliat yang menang lah. Betul nggak saudara? Tapi kenyataannya Daud yang menang. Diawali dengan hati yang kuat. Boleh pikiran kita rumit. Ya namanya kita punya mata toh, betul ya? Kita punya mata, kita akui memang masalah itu besar. Ada orang berkata gini, wah jangan pernah mengakui bahwa masalah itu besar. Jangan pernah. Jadi kita ini pasti kita berkata pasti masalahnya kecil lah. Ini padahal besar. Kita mengecil-kecilkan masalah. Saudara, Tuhan tidak mengajarkan gitu juga, tidak mengajarkan menghayal. Hadapi masalah itu dengan matamu memang besar. Mari kita sebentar melihat bagaimana pada saat Daud ngomong berhadapan dengan Goliat, dia berkata begini. Ya, tolong dibaca ini. Dia berkata tidak menyangkal bahwa Goliat itu hebat, besar, tidak menyangkal, tapi dia berkata Tuhan lebih besar. Nah, itu dia yang penting saudara ya. Jangan kemudian kita mencoba untuk menganggap masalahnya udah besar tapi kita kecil-kecilkan. Tidak juga. Kita punya mata, nanti kita menipu diri kita loh. Saudara ya, mari kita melihat di dalam kita melihat 1 Samuel itu saudara ya. Kita melihat pada saat perangnya ini nih. Pada saat perangnya bagaimana Daud ngomong. Ya saudara ya. Sebentar kita akan melihat itu. Ya, di dalam 1 Samuel 17 kita membaca ayat 45. Yuk dibaca. Perhatikan Daud ini tidak menyangka bahwa Goliat ini hebat. Dalam arti dia punya perlengkapan senjata dan ini Daud bilang, yuk. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, Ya. engkau mendatangi aku dengan Ya betul, kau mendatangi aku dengan pedang. Ini perang kok. Terus tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta. ya, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Terus Allah segala barisan Israel yang pertama. iya. Kayak disangkal ya loh, terlihat kok. Masalahnya besar kok. Dia pakai pedang kok, pakai tombak lembing. Nah bayangkan saudara, kalau Daud nggak usah mendekat, di tombak saja dalam jarak sekian bisa kena saudara. Bisa kena. Jadi anjuran Tuhan, oke, kita punya mata, kita lihat masalah besar. Tapi jangan mengandalkan apa yang kita lihat. Sebab dia akan mengacaukan pikiran. Oke lah, pikiran kita jadi rumit, kita kadang-kadang bingung. Tapi jangan mempengaruhi hatimu. Hatimu harus tetap kuat. Kalau Daud mengandalkan matanya, ya hatinya goyang. Oke, dia lihat dengan matanya, tapi maaf, hatinya itu berbeda. Dan itulah sebenarnya kenapa Tuhan pilih Daud. Di Amerika ada pemilihan presiden. Ada 2 kandidat. Hari ini masih katanya menang Biden. Trump kalah. Kebetulan juga saat Tuhan memilih, setelah Tuhan menolak Saul, Tuhan memilih siapa ya di antara, kalau katakanlah 1.000.000 orang muda remaja yang ada di Israel. Tuhan dapeti seorang yang bernama Daud. Ini anak Isai. Ini bukan orang kaya. Gembalain domba juga cuma 2-3 ekor, cuma sedikit. Beda sama Saul. Saul ini orang kaya. Daud ini orang
Ya, biasa loh. Tuhan pilih, Tuhan lihat, dapat Daud. Apa sih keunggulan Daud? Iya kan, kalau mau jadi orang nomor 1 kan mesti ada unggulnya dong, betul ya? Makanya ada, katakanlah itu pidato atau apa namanya sebutannya kalau kita biasanya tuh kalau ditampilin dua sampaikan visi misinya gitu loh. Hah? Debat, iya debat. Ada debat sebenarnya untuk bagaimana nanti ditanya segala macam, itu seperti peperangan tuh, pakai strategi strategi ini gitu kan ya. Nah, Daud ini saudara, kelebihannya itu di mana? Di hati. Kita baca 1 sampai 16, ayat 6 sampai 7. Nah inilah saudara ya, pada saat Daud menang, itu dia memakai mata hati. Hatinya yang dipakai gitu loh. Ya saudara ya, yuk dibaca 1 sampai 16, ayat 6 sampai 7, yuk. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ya. janganlah pandang parasnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya. Terus. Atau perawakannya yang tinggi. Atau perawakan yang tinggi. Terus. Sebab aku telah menolaknya. Aku telah menolak Saul khususnya. Perhatikan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ini prinsip pemilihan Tuhan. Kalau saudara mau jadi orang pilihan Tuhan, orang kepercayaan Tuhan, Tuhan bilang gini, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Terus. Manusia melihat apa yang di depan mata. Manusia melihat apa yang di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Tapi Tuhan melihat hati. Dapatlah Daud. Ini sebenarnya ditujukan untuk Daud. Setelah semua anak Isai keluar semua untuk tampil, tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Loh, masih ada lagi anakmu nggak? Kata Isai, dia masih ada, cuman saya suruh ngangon domba. Oh, panggil dia. Daud datang. Ini anak bungsu sudah. Begitu datang, Tuhan bilang, inilah orang yang kupilih. Penampilannya saat itu ya masih kecil. Ya kata pepatah mah masih ingusan gitu ya. Tapi itu dipilih oleh Tuhan. Daud itu hatinya yang luar biasa. Unggul dari semua sekian juta remaja muda. Bayangkan. Nah saudara, untuk mendapat hati yang demikian, gini loh saudara, Saul dan Daud itu dua-duanya raja. Dua-duanya juga punya mata, kasat mata, dan punya mata hati. Betul ya? Saudara kan juga punya dua dong, kasat mata dan hati. Betul ya? Hatimu ini punya mata, bisa memandang maksudnya. Saul pernah menang, saudara. Saul pernah menggunakan mata hatinya. Tetapi banyak hal yang karena dia lakukan hal yang tidak baik, akhirnya Saul merosot, tidak lagi memandang. Pada saat dia dahulu menang, gak ada loh. Itu sudah gak ada. Yang ada adalah tanah hati. Daud memang masih pemula sih, tapi di dalam kehidupan Daud, seluruhnya dalam sejarah Daud, hatinya begitu kuat. Menghadapi masalah dia selalu menggunakan mata hatinya. Dia menggunakan hatinya, dan dia selalu menang. Itulah keunggulan Daud, hatinya. Ingat loh, prinsip Tuhan sama prinsip manusia beda cara pemilihannya, saudara. Kalau kita mempercayai seseorang, mau mempercayakan kepada seseorang, kadang-kadang kita tertipu dengan sebuah penampilan. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Hati yang Tuhan pilih. Nah saudara ya, saudara perhatikan baik-baik, bagaimana sih hati Daud? Ini aja nih, waktu pemilihan saja sudah diuji. Pertama, hati Daud itu dia jaga sekali terhadap hal-hal yang akan masuk dan merusak hatinya. Di situ saja sebenarnya hatinya bisa dirusak dengan apa, saudara? Pandangan pendeta. Samuel ini pendeta, gembala, orang rohani. Kok keliru ya? Samuel itu dalam ayat firman Tuhan tidak pernah gugur dalam Samuel sejak dia muda sampai dia bertumbuh dewasa. Tidak pernah satupun firman yang gugur.
Tepat sekali dia sampaikan firman. Hari itu dia salah. Gak ada loh. Begitu dia lihat Elia muncul, ini anak sulung dari Isai, mau diurapi sama dia. Langsung Tuhan cegah. Stop. Hari itu Samuel gagal. Kenapa, Saudara? Kita sedikit melihat ya. Ini jadi hamba-hamba Tuhan ya, bisa saja gagal, Saudara. Pesan Tuhan itu gak pernah terlewatkan sama Samuel. Firman Tuhan itu tidak pernah gugur. Itu artinya setiap pesan dia selalu berhasil tepat selalu. Menyampaikan pesan Tuhan itu tepat selalu. Hari itu gagal total semua. Kenapa? Nah, kita lihat sebentar. 1 Samuel 16 ayat 1. Nah, ini dia saudara kita yang akan menyampaikan pesan Tuhan. Atau kadang-kadang kok kita gagal mendengar suara Tuhan. Kadang-kadang kita gagal melakukan apa yang Tuhan mau gitu ya. Kenapa? Nah, ini Samuel ini contoh yang paling, ini seharusnya nggak pernah gugur. Kalau kita mungkin beberapa kali gagal ya wajar lah ya. Tapi Samuel yang harusnya tidak gagal kok gagal di situ. Yuk, 1 Samuel 16 ayat 1 cepat yuk. Berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Iya, karena Samuel ini kesel sama Saul. Dia nggak beresin keselnya. Terus? Bukankah ia telah kutulis sebagai raja atas Israel? Terus? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih. Nah, hati ini mesti dijaga. Seorang penyampai pesan seperti Samuel ini, seorang hamba Tuhan, seorang gembala, seorang pendeta, mesti dijaga hatinya. Kesal, dia lagi kesal. Ke Isai itu lagi kesal, masih kesal dia. Makanya dia nggak dengar suara Tuhan loh. Hampir saja dia mengurapi Elia. Gara-gara dia hampir mengurapi Elia. Jadi saya merasa saudara, pada saat itu dia berkata, memang masih dalam hati ya, oh ini dia orang yang dipilih oleh Tuhan. Tadinya kan duduk misalnya, dia ngambil minyak, mau diurapi. Tuhan bilang stop. Elia sudah siap-siap begini. Nggak jadi. Gara-gara itu Elia jadi marah sama Daud. Coba bayangin. Gara-gara kesalahan seorang hamba Tuhan yang tidak peka dengan suara Tuhan. Mana Elia? Daud anak bungsu, Elia anak sulung. Mana? Sebentar kita lihat dulu. Bagaimana Elia pilih marah. Nah ini yang kedua adalah Daud diomongin sama Elia. Tadi ya Daud memang tidak secara langsung. Tetapi pandangan Samuel tidak menganggap Daud loh. Gak pernah Samuel begitu loh. Dia tahu persis siapa yang mau dipilih oleh Tuhan. Hari itu dia gak tahu tuh. Hampir keliru tuh. Berarti dia tidak menganggap Daud sebagai seorang gembala, sebagai seorang yang peka kepada firman, sebagai seorang nabi. Tidak peka terhadap Daud karena kesel hatinya. Masih terus mendongkol hatinya. Makanya gak peka dia kepada suara Tuhan. Jadi secara tidak langsung Daud tidak dianggap sama Samuel, sama pendeta, sama gembala. Lalu hati Daud sakit hati? Tidak. Bodoh teuing. Bodoh amat. Yang kedua, gara-gara Samuel bertindak seperti itu, Elia jadi marah. Kita baca. Sebentar kita baca di sini. Ini hebatnya Daud ya. 1 Samuel 17 ayat 28. Kita baca ya. 1 Samuel 17 ayat 28. Gara-gara tindakan Saul yang keliru, Eliab jadi marah. Awalnya mah Eliab sama Daud, ini anak sulung sama anak bungsu. Biasanya anak sulung selalu membela anak bungsu. Tapi hari itu dia berpikir begini, kata Eliab, kan tidak diketahui cuma Samuel sama Tuhan yang tahu. Tadinya saya yang mau dipilih. Kenapa Daud ya? Dia mencuri kedudukanku. Dia mencuri berkatku. Jadi kemudian Eliab punya berpikiran Daud ini jahat orangnya ini, licik orangnya ini. Yuk dibaca. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, Terus, Mengapa mengapa engkau datang dengan nyinyir? Terus, Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang siapa? Pada siapa kau tinggalkan
mengadakan kambing domba yang cuma 3 ekor, itu cuma 3 ekor. Terus Aku kenal sifat aku pemberani kenal sifat pembelaimu, tapi nyingir, sinis, terus dan kejahatan hatimu. kejahatan hatimu, terus Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. kan, coba bayangin. Ini sebelum dia berhadapan dengan Goliat aja, udah dihantam sama Elia, dipatahkan semangatnya sama Elia. Nah kalau Daud gak jaga hatinya, mau berhadapan dengan Goliat, ya mau kalah, dia udah kalah. Cuek. Ayahnya. Jadi ada 3 orang yang sebenarnya berperan mendukung dia, semuanya tidak mendukung dia. Pendetanya Samuel, kakaknya seniornya, orang yang pertama, atau kalau kita sebut penatua, setelah pendeta kan penatua, aktivis gereja, orang yang lama di gereja. Ini orang baru katakanlah. Yang ketiga, ayahnya. Bayangin ya, kelihatannya sih ceritanya wajar-wajar aja, sebenarnya nggak wajar. Semua orang sedang bersuka cita karena Samuel mengatakan salah satu anak Isai akan jadi raja. Kecuali Daud. Ya Daud sih nggak kesel, nggak sedih, bodoh teling Daud mah. Cuman dalam arti hanya Daud saja yang tidak mengalami sukacita oleh karena dia suruh ngawal domba. Kalau misalnya di antara kita nih ada yang diberkati, kita pengen ikut dong. Pengen ikut dong saat katakanlah di wisuda, wah dia orang sudah berhasil, atau pada saat dia lagi dipromosikan, pada saat ada pesta nih oleh bos dan keluarganya boleh diundang, kita mau boleh dong ikut, betul nggak sir? Daud nggak boleh, namun domba. Apa Daud kemudian sakit hati? Tidak. Kalau sakit hati dia nggak bisa lawan Goliat. Orang tuanya loh. Orang yang harusnya mendukung dia loh. Pendeta yang harusnya mendukung dia loh. Kakak sulungnya yang harusnya membantu dia loh. Semua tidak mendukung Daud. Hati Daud sakit? Tidak. Itu jempolnya Daud. Itu kelebihannya Daud. Lalu kemudian kalau hati yang seperti Daud ini yang begitu sempurna, waduh, dalam hidupnya sempurna. Enggak juga. Dia jatuh dalam dosa. Tapi di mana sih lebihnya Daud? Begitu ditegur sama Nathan, langsung bertobat. Tuh, nggak ada manusia di zaman itu yang ditegur lagi tinggi-tingginya loh, lagi hebat-hebatnya ditegur, dikritik. Lalu kemudian langsung tunduk. Nggak ada. Buktinya Saul aja ditegur sama Samuel. Saul bilang, aku ini masih raja. Daud tidak. Waktu terjadi sebuah kesalahan yang dibuat oleh Daud, akhirnya dia harus mengambil resiko dari kesalahannya. Absalom, anak kesayangannya, berontak. Lalu dia keluar, daripada dia berantem, daripada dia perang sama anaknya, mendingan dia kabur deh. Dia serahkan dah tuh warisan semua. Sedih tuh. Itu anak andalannya yang akan jadi raja, kenapa berontak? Itu kan kesalahan. Kalau kita udah buat salah ya, maka yang kita harus tuai itu gak kepikiran. Kok bisa ya? Nah itu nanti ngomongnya begitu. Kok bisa ya orang yang saya andalkan, kok bisa ya mengkhianati ya? Kok bisa ya itu? Lalu setelah Daud lari, Shimei mengutuki Daud. Sedangkan Yoab ini kalau saudara tahu kisahnya, Yoab ini bilang, ini anjing mati nih ya, saya tutup sekali aja, raja ya. Raja nggak usah raja, saya loh yang bersalah. Kalau Tuhan tuntut, saya bersalah, darah saya yang dituntut, nggak usah raja. Daud bilang tidak. Bayangin ya, seorang raja yang begitu hebat, begitu diusir, bukan cuma hanya dia habis semuanya, dihina semua, dilempar batu, terkutuk, syukur. Yang benar itu bukan panglima, cuma rakyat jelata yang dituntut mati. Tapi Daud terima semua.
Nggak ada yang susah, saudara. Setiap orang punya harga diri, dan setiap orang, dari orang miskin aja dia bisa mempertahankan harga diri. Tidak dengan Daud. Itu hati memang unggul banget. Daud punya kelemahan, tapi nama Daud masih terus dalam kitab Wahyu. Yesus bangga, aku anak Daud. Yesus bangga loh. Saudara, ini luar biasa ya, hati. Saudara punya hati? Punya hati, saudara? Saul punya hati. Sekian juta, sekian ratus ribu tentara juga punya hati. Daud punya hati. Setiap kita punya kesempatan seperti Daud kok. Betul kan? Om sama-sama punya hati. Betul kan, saudara? Setiap kita punya kesempatan seperti Daud. Bukan hati Daud sempurna dan unggul lebih dari semuanya. Bukan, sama kalau soal hati mah. Daud punya perasaan. Nah, saudara, setelah ini lalu kebiasaan antara kebiasaan tentara dengan kebiasaan gembala. Ini sebab Saul bilang gini, ungkapan Saul kan, engkau masih muda, sedangkan Goliat udah badannya 3 meteran. Bukan 3 meteran kurus kanteng, 3 meteran dengan gagah perkasa dengan seluruh perlengkapan senjata perang. Kemudian dia itu sejak usia sepertimu sudah terbiasa, sudah terlatih dalam ketentaraan. Latihan di tentara itu gimana? Digebukin. Kalau saja dia cuma standar lah, tubuhnya standar biasa, tapi digebukin dia kebal. Kalau dia memang dipilih oleh seluruh tentara Filistin untuk menantang Israel, dia orang pilihan. Dia yang paling kebal dari semua. Kamu sejak dia di usia dia itu sudah jadi tentara. Ini persoalannya perang, bukan pengembalaan. Tapi Daud bilang apa? Aku biasa menggembalakan domba. Nah, tentara sama gembala, kira-kira suruh perang menang mana? Di atas kertas menang tentara. Tapi mana? Tapi sudah perhatikan dulu. Ya kadang-kadang juga kan bisnis seperti perang, ya hidup seperti perang. Saudara tahu, Tuhan sudah membuka rahasianya. Bagaimana caranya kita menang? Biasa digembalakan. Itu benar. Mau persoalanmu seperti apa dalam bisnis, pekerjaan, pandemi ini seperti Goliat sekalipun, tetapi dengar baik, kalau kita biasa digembalakan, itu adalah kemenangan. Nah, saudara, hati Daud ini bisa menjadi kuat demikian rupa. Kenapa? Karena biasa digembalakan. Hatinya yang menjadi kuat itu karena dia terlatih dalam penggembalaan. Karena penggembalaan itu persoalannya hati. Ya, saudara. Nah, saudara dengar baik lagi, dengar baik. Pada saat Daud mengalahkan, pertama ini dua ini seperti persiapan Daud untuk melawan Goliat. Dua ini singa dan beruang. Secara akal manusia, ya iya, jangan Goliat deh, singa nggak bisa Daud kalahkan. Waduh, rasanya nggak masuk akal. Kita lihat ada beberapa kisah di Alkitab cara mengalahkan singa. Selain Daud ada satu orang yang hebat, namanya Samson. Samson itu, saudara, dia bisa mengalahkan singa karena Tuhan kasih kekuatan, tenaga. Jadi badannya itu bukan badan krempeng, gede badannya. Dan memang khusus buat dia dikasih tenaga, kuat, tenaga gitu loh. Bukan cuma dia super power di Samson. Sudah tahu lah yang namanya Samson, kekuatannya dari rambut. Dia pukul dengan tulang rahang keledai. Setiap 1000 orang Filistin mati di tangan dia. Begitu datang, sekali pukul pecah tuh kepala. Gile. Dia waktu singa datang, ini bukan anak singa bener.
dengan kekuatan tenaganya, dia buka mulutnya, dirobek, mati. Daud kecil, waktu itu masih kecil maksudnya, belum dewasa. Tenaganya ya masih tenaga kecil. Ayat tidak berkata lalu Daud penuh kekuatan seperti Samson. Tetapi Daud karena dia terbiasa dengan pengembalaan, di mana dia dalam pengembalaan ini, saudara perhatikan ya, terlatih. Nah, penggembalaan ini, saudara ya, perhatikan, ini bicara penggembalaan dulu yang terang saja kita bicara. Daud itu punya senjata dalam penggembalaan, tongkat sama batu ali-ali. Nah, saya mulai merenungkan, saudara, kira-kira untuk melawan singa atau beruang digebukin sama tongkat, itu singa juga paling au gitu. Beruang, aduh sakit tahu. Kira-kira dengan apa? Ya kalau udah berhadapan tenaga sama tenaga orang, ya kalahlah tenaga orang. Bagaimana caranya supaya dia jadi lemah dulu? Ali-ali dilempar sah, begitu tuh kena kepala, kayak kenapa tuh? Ya biasanya sih kepala, kan kontrol semua di kepala. Goliat juga dikalahkan bagaimana? Di kepalanya. Dengan apa? Ali-ali. Saudara tahu pada saat orang-orang Israel bisa mengalahkan orang enak yang tingginya 9-12 meter, bagaimana? Pakai ali-ali. Ini dia senjata yang luar biasa. Tapi itu mesti dilatih. Nah begini loh, Daud lempar. Itu batunya ya, sebetulnya punya yang sama, miring. Tapi Tuhan buat urus lagi gitu. Enggak. Bagian Tuhan bukan itu. Bagian Tuhan itu pada saat Daud kekuatan tangannya melempar, tiba-tiba melesat seperti peluru. Nah, itu bagian Tuhan. Bagian Daud, bagian orang-orang gembala itu, saudara ya, pelatih tangannya. Betul kan? Itu yang terus Daud latih untuk melindungi domba-domba. Makanya ada orang Israel, ini saya mau kasih tahu, hebatnya zaman dulu gak ada sniper, gak ada senjatanya ali-ali. Itu aja yang paling diandalkan. Kenapa bisa sampai gubrak? Ya iyalah, Daud punya ali-ali dari lempar dari jarak jauh, tapi dia terlatih tangannya. Ini bukan fenomenal, jadi sekali kena, beberapa kali nggak kena. Enggak, terlatih dia berani menghadapi Goliat karena dia sudah terlatih. Nah, gitu juga dalam penggembalaan ini kita dilatih. Nah, apa yang dilatih? Kalau dalam penggembalaan, dalam harafiahnya, alih-alih yang dilatih. Saudara, kita lihat, saya mau ajak saudara untuk membuktikan bahwa memang Israel di zaman dahulu itu ada orang-orang yang terlatih mengumban. Saudara ya, untuk ketapel sama mengumban aja ada susah mengumban loh. Nah kalau ketapel kita punya sasaran, ngumban gimana ya? Tapi dengar baik, di Israel itu dalam Hakim-Hakim 20 ayat 16, ini untuk membuktikan bagaimana kalau mereka saat mereka terlatih itu sampai ketepatan yang luar biasa. Dan itu perlu latihan. Yuk dibaca Hakim-Hakim 20 ayat 16. Yuk tolong cepat. Dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal terus, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban dengan tidak pernah meleset terus sampai sehelai rambut pun. Wow, hebat sekali. Itu bukan fenomenal, itu terjadi karena terlatih. Jadi hidup kita selalu menang yang Tuhan mau. Kenapa? Itu bukan fenomenal, sesekali menang. Enggak. Tuhan tidak mengajak saudara fenomenal, cuma sekali saja. Tuhan mau berkesinambungan, konsisten, menang. Amen. Makanya perlu dilatih. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian Daud, dia melatih tangannya. Kalau bagian saudara, Tuhan mau terlatih dalam penggembalaan. Apanya yang dilatih? Telinga. Karena penggembalaan itu yang terlatih adalah telinga. Penggembalaan itu adalah antara domba dan gembala.
Saudara boleh cek di seluruh dunia dan di agama manapun, tidak pernah diajarkan sebuah penggembalaan kecuali dalam Kristus. Semua akan menunjukkan kepada pemimpin-pemimpin, imam-imam, raja-raja. Tidak pernah ada gembala. Cuma dalam Kristen ada gembala. Sejak dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan akan mengembalakan bangsa dengan gada besi. Saat Tuhan tampil sebagai raja, mempelai pria sorga, tapi selalu disebut begini: berbahagialah orang yang diundang pada pesta perkawinan anak domba. Anak domba, domba dan gembala itu kaitannya penggembalaan. Jadi saudara, kekuatan hati Daud, terlatihnya hati Daud, sampai Daud tidak pernah tawar hati. Dia kuat selalu, oleh karena dia selalu terbiasa dalam penggembalaan. Dia terlatih sebagai domba. Makanya Daud pernah mengungkapkan dalam Mazmur 23, kita kenal itu ayat ya, Tuhan adalah gembala. Berarti Daud adalah domba. Waktu Daud jadi gembala, maka umat jadi domba. Jadi begitu. Kenapa dia berkata, kenapa dia bisa jadi gembala? Karena dia pernah jadi domba. Jadi nggak bisa lepas antara gembala sama domba. Kalau saudara mau jadi pemimpin, jadilah domba. Amin, saudara. Ini gembala dan domba. Dan dalam penggembalaan itu cuma satu poinnya. Yesus juga begitu. Dia adalah Tuhan. Dia adalah gembala. Tapi dia juga anak domba. Saudara. Jadi begitu, saudara. Nah, saudara dengar baik. Di dalam proses itu yang dilatih pendengaran. Kita tahu ini ayat, tapi perlu kita baca ulang supaya kita memahami. Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Cepat saja ya. Cepat saja di sini. Yuk. Untuk dia menjaga membuka pintu. Untuk dia penjaga membuka pintu. Dan domba-domba mendengarkan suaranya. Domba-domba mendengar suaranya. Terus. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya. Ya, teruskan. Dan menuntunnya keluar. Ya. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, Terus. ia berjalan di depan mereka. Ya. Dan domba-domba itu mengikuti dia. Domba-domba itu mengikuti gembala. Kenapa? Terus. Karena mereka mengenal suaranya. Karena domba-domba mengenal suaranya. Lalu diuji, di testing. Bagaimana testingnya? Terus. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka. Seorang asing pasti tidak domba-domba ikuti. Kenapa? Malah mereka lari daripadanya. Mereka lari dari orang asing. Kenapa? Karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Jadi dengar, saya ulang lagi, saudara. Dalam penggembalaan itu yang dilatih telinga, pendengaran. Dalam penggembalaan itu yang dilatih telinga, pendengaran. Tuhan berkata bahwa domba-domba mendengar. Kenapa? Domba-domba mendengar suara gembala. Nah, gembala ini saudara punya penampilan. Lihat ya, makanya ini bermainan mata atau hati. Saudara kalau mendengar itu masuknya ke mana? Ke hati. Makanya lihat dalam kisah penabur, Tuhan menabur. Lah kalau kisah harafiahnya, Yesus menabur benih. Lah bagaimana caranya buat kita? Bagaimana saat dia menabur? Saat kita mendengar firman. Benih itu firman Tuhan. Lalu di mana tanah? Di mana waktu ditabur? Di tanah. Tanah mana maksudnya? Hati. Jadi apa yang sudah dengar itu bukan di pikiran. Kalau di pikiran didebatkan sama kita, dipertimbangkan sama kita. Tapi terima, ini firman ya. Bukan untuk didengar dan dipertanyakan, dia dengar dan diterima. Kalau hati baik. Selalu pendengaran itu konteksnya ke hati. Dari hati baru menguasai nanti ke pikiran, di mana pikiran ini menggerakkan tangan Daud. Jadi Daud tidak hanya cuma sekedar melatih, waduh hebat sekali, sehelai pun tidak meleset dari Daud, gampang lawan Goliat. Tapi kalau misalnya dia melatih, dia menjadi orang yang skillnya bagus, tetapi hatinya tidak bagus, tawar hati dia.
ini saya mau alih-alih gimana, mau ngumban kemana ya si Goliat ya? Di kepalanya ada topol, di bajunya ada baju zirah. Ya tawar hati lah saudara. Begitu dilihat, gede banget raksasa. Saudara, kalau saudara waktu baca ini, atau juga ada filmnya, dan ngomong begitu saja. Waktu Goliat ini tampil deh, Daud malam, kurang ajar. Dia ada di atas, itu ada di lembah. Begitu berhadapan, 3 meter, dengan badan yang besar. Tawar lah, semua orang tawar. Kenapa begitu? Iya tawar lah. Dengan masalah yang besar kita tawar, pantas karena pakai mata. Dari mata kata orang, dari mata turun jadi kacau. Dari mata turun ke hati jadi kacau. Dilihat yang mata dari kalau masalah ya. Semua masalah dilihat dari mata dan turun ke hati jadi kacau. Ya, rusaklah. Jadi jangan pikiranmu yang menguasai hati, tapi hatimu yang kuasai pikiran. Amin. Jadi makanya pada saat Daud sudah, yang pertama itu hati tuh, dia sudah terlatih. Tapi kalau hatinya tawar hati, kalah dia. Disitulah dia suka dengan suara Tuhan. Disitulah dia suka dengan suara Tuhan. Karena Tuhan adalah gembala. Dengar ya, ini perhatikan nih, saudara, ini siapa sih gembalanya? Suara firman. Yang ikut live streaming saudara, kalau saya lihat kadang-kadang cuma ada berapa. Kemarin pada saat saya doa pagi di GSPD Jombang, yang ikut doa pagi 4.400 yang lihat. Paling banyak saya dilihat doa pagi di Jombang. Selesai saya doa pagi, lagi mengarah kemari ya, lalu Pak Markus WA saya, bro, doa pagi di Mojokerto ya? Saya bilang, bro, keliru, di Jombang, GSPD Jombang. Oh, bro suka ikut doa pagi yang dari GSPD Jombang? Iya, tiap hari bro, hari. Markus kita, Markus Wiwi. Tahu kan Markus? Om Markus. Saudara ya. Jadi saudara, ya di sekarang ini kan lagi krisis penggembala. Kan biasanya gembala itu kan gereja, jemaatnya datang, duduk, ya kan, gembalanya ada di situ, ya kan, khotbah kan. Nah sekarang nih, pilih aja gembala yang mana gitu. Pilih aja pendeta mana yang enak aja, yang mana bagus mana. Mau ketawa apa-apa, banyak ditawarkan di YouTube, ditawarkan di streaming semua di mana-mana, silakan. Hari ini mau jam segini, nanti jam segitu, pendeta yang lain silakan aja. Hari ini nggak cocok lah, atau hari ini sambil live streamingnya sambil makan gitu ya, sambil tidur-tiduran. Ya tidur lah, ya kan. Nggak ada yang tahu ini gitu kan. Pilih mana satu sama lain, pilih. Tapi saya mau kasih tahu, gembala kita adalah suara. Haleluya. Suara firman. Amin. Boleh siapapun penampilannya kayak apa. Saya punya penampilan. Hari ini saya memakai dasi, ini cenderung biru ya, ungu. Saya punya penampilan. Tapi domba sejati tidak melihat penampilan. Kadang-kadang ya, karena penampilan orang bilang gini, wow gerejanya ya, wow pendetanya kuantum. Hari ini saya berulang kali, bro, ini ada cahaya jadi semakin berkilau ya. Iya dong, semakin menyatakan kemuliaan, semakin jadi. Kalau bisa, aku mau semakin lebih lagi supaya lapangan terbang luas. Nggak apa-apa, soalnya ya. Loh iya, kurang menarik kalau dari penampilan. Tahu nggak ya? Kalau Daud memang jujur, diakui sama putri-putri Sion itu ganteng banget. Tapi keturunan Daud yang namanya Yesus, melihat wajahnya, rupanya, tertarik aja enggak. Saat dalam permainan, Dia nggak masuk itu. mungkin kata rekan-rekannya, mungkin bau, mungkin aduh tubuhnya, aduh wajahnya kurang menarik. Loh betul loh. Kalau kita suka bermain ya,
Kita suka bermain, lalu kemudian ada orang yang ya begitu. Ya. Kita ini orang-orang yang elit di sana ya. Lalu datang orang yang ya begitu. Enggak, itu nggak masuk itu, mana doa amit-amit. Dia datang kita bubar semua. Yesus nggak masuk itu ya. Apalagi waktu di kayu salib, kita anggap dia kena tulang, dikutuk. Padahal penyakit kita yang ditanggung. Coba ya Yesus, dia lagi capek-capek sampai seluruh nanggung penyakit kita, tapi gak dianggap. Tapi apa Tuhan kecil hati? Enggak. Dia akan tuntaskan pelayanan, menolong seluruh manusia. Cuma domba sejati yang bisa merespon dan dapat berkat dari Tuhan, yang tidak melihat penampilan. Ya kadang-kadang wow gerejanya, saya suka di sini. Tapi kalau penampilan pengajaran firman nggak wow, kurang wow. Itu bukan domba sejati memang. Domba sejati dia akan kejar firman, karena gembala yang sejati adalah firman, suara. Lo betul. Domba itu kalau gembala itu punya penampilan, tapi bukan penampilan yang diperhatikan, suara. Jadi kalau kita mendengar ada firman Tuhan di hamba Tuhan manapun, dia mungkin dari Papua yang itu gitu ya, atau dari China yang putih, bodoh kayaknya namanya penampilan, dengan pakaian perlente, dengan pakaian apa, bodoh amat. Yang penting begitu dia sampaikan suara firman, di mana ini suaranya ada di sini nih, ini batasannya. Oh, nggak keluar dari firman Tuhan. Ini suara menyingkapkan hikmat Tuhan, menyingkapkan firman Tuhan. Wow. Nah, kira-kira saudara wow-nya gimana? Nanti ke gereja yang besar, wow. Wah, alat musiknya, wow. Ke gereja kecil tapi suara firmannya bagus. Biasa. Di sini testingnya teman. Di sini kenapa kita banyak kali nggak menang. Tapi kalau saudara kejar firman, apapun hidupmu, masalah yang kau hadapi, pasti menang. Karena disitulah kita diperkuat hati kita. Disitulah karena mendengar, lalu kita diperkuat hati kita. Hati kita itu hanya untuk Tuhan. Makanya orang-orang seperti ini cepat merespon. Dia tidak pernah takut karena Tuhan terus menyertai dia. Di hatinya selalu ada Tuhan, di hidupnya selalu ada Tuhan. Amen. Itu gembala dengar-dengaran. Kedua, ayat terakhir. Kita baca waktu Tuhan bilang. Jadi gembala itu dengar-dengaran. Yang kedua, Yohanes 21 ayat 15 sampai 18. Soal mendengar itu soal hati. Soal hati ini klimaks, ada klimaks. Yohanes 21 ayat 15 aja. 15 aja. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Sesudah dia bangkit, dia tunjukkan kepada murid-muridnya, dan beberapa hari kemudian setelah dia menyatakan hal-hal keajaibannya, lalu dia sarapan bersama dengan murid-muridnya. Terus Simon anak Yohanes, lalu dia khusus berkata kepada Simon, tapi perkataan ini mengandung makna yang dalam. Simon anak Yohanes, terus apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua? Ini termasuk keluarga, anakmu, istrimu, kalau mungkin Simon punya istri, ibu mertuamu yang pernah disembuhkan sama Tuhan, dan banyak hal termasuk hartamu. Apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya? Ini kata Simon apa? Jawab Petrus kepadanya. Jawab Petrus kepada Yesus, ya. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Bahwa aku mengasihi. Kata Tuhan. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. Kalau gitu, gembalakan domba-domba. Jadi gembalakan domba-domba masuk dalam penggembalaan itu terlatih apanya saudara? Cinta. Cinta kita kepada Tuhan. Semakin kau setia dalam penggembalaan, semakin kau setia cinta Tuhan. Kan tadi kan persoalan hati kan, mata hati. Mendengar itu di hati. Karena ini mendengar seperti dapat benih.
Tanahnya adalah hati. Tanah yang baik akan mengeluarkan buah-buah yang baik. Dan klimaks dari sebuah hati adalah cinta. Amin, sir. Luar biasa. Daud cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan gak pusing dengan hidup. Tapi jangan salah, Daud memang menderita. Tapi setiap permasalahan yang dihadapi, Tuhan hadir. Tuhan berkata, aku berkenan kepada orang ini. Aku cinta orang ini. Saudara, bahkan dalam satu ayat pada saat murid-murid lagi salah, saudara, karena dianggap sama ahli Taurat orang Farisi salah, menggisar bulir gandum karena lapar. Lalu dituduhlah sama orang Farisi ahli Taurat, ini melanggar sabat. Tuhan bilang, sebentar. Buat murid-murid juga Tuhan bela. Lalu Tuhan ngomong sama mereka, kamu pernah lihat Daud makan roti yang harusnya dimakan imam-imam. Taurat berkata, barang siapa yang makan roti yang bagian iman dimakan oleh orang awam, dibunuh tuh orang. Tidak dengan Daud. Itu menjadi orang istimewanya Tuhan. Sampai satu ayat juga berkata begini, anak-anak Daud jadi imam. Saya menjadi kagum dengan cara Tuhan mengistimewakan. Memang saudara ya, kalau Tuhan udah jatuh cinta sama kita, sama kayak kita gini loh, aku udah jatuh cinta sama dia, apa saja aku beri deh. Dalam arti sungguh perhatiannya kepada orang yang kita cintai. Lebih dari Tuhan. Tuhan itu, lebih dari itu adalah Tuhan. Kalau dia udah jatuh cinta sama kita, mau apa iblis? Mau usik-usik kita? Nggak bisa. Mungkin kita diizinkan sama Tuhan untuk diusik supaya mental kita kuat. Tapi maaf, Tuhan akan bela orang-orang yang Tuhan kasih. Daud cinta Tuhan luar biasa. Dia biasa dalam perkembangan yang didapat telinganya dan hatinya tetap cinta Tuhan. Jujur kalau kita ditanya apakah benar kau mencintai Tuhan, jujur, saya saja jujur, berkurang Tuhan cintaku. Nggak seperti dulu aku cinta Tuhan. Kadang-kadang banyak kecewa sekarang dengan pengalaman-pengalaman hidup. Makanya seperti Samuel, kecewa kepada seseorang Samuel, sampai dia tidak peka kepada Tuhan. Nggak pernah dalam hidup Samuel juga firman itu gugur, nggak pernah. Lebih dari itu Daud yang kita lihat. Dari kita terbiasa mendengar suara Tuhan. Kalau buat Daud, dia terlatih tangannya. Mungkin buat kita, terlatih kita memutuskan satu perkara. Terlatih mulut kita menyampaikan kata-kata yang tepat. Kalau sudah seorang pedagang, terlatih sekali melobi seseorang dan orang itu tertarik. Karena memang kita terlatih mengambil sebuah keputusan yang tepat dan selalu menang. Orang yang cinta Tuhan itu pasti dibela. Haleluya. Saya akan bernyanyi sendiri. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
contohkan kepada kami kemenangan-Mu karena Kau cinta kepada kami. Kau cinta sekali kepada kami sampai Kau mati kayu salib. Kau jangan seluruh hidup-Mu untuk menjadi korban penebus dosa. Hanya untuk kami, sekalipun Kau pernah Tuhan hadir di setiap pribadi. Terbukti dengan korbannya. Ku menyembah. Saudara, kita ingin mengajak menyanyi satu lagu lama. Mari kita berdiri saja. Aku
Angkat domino. Darah yang telah dicurahkan, darah yang kudus, darah yang penuh cinta kepada kita. Darah yang penuh penderitaan. Demikian juga Yesus mengambil sesama kata berkata, bahwa dia adalah pria lembar yang dimakan oleh berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah Tuhan mengucapkan syukur yang atasnya kita uturan syukur adalah persekutuan dengan Allah Kristus. Amin. Mari menyembah Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang besar karena Engkau mau berfirman bagi kami. Kami bangsa Kamu Tuhan yang harus kami dapat firman. Terima kasih. Kau tidak hanya memberi hidupmu, tapi Kau memberi cintamu juga bahkan seluruh. Kau memikirkan kami, Tuhan. Kasih-kasih-Ku kelihatan jelas. Terima kasih Tuhan. Berkati semua yang hadir, khususnya mereka yang ikut streaming. Hamba tidak tahu bagaimana keberadaan mereka. Siapa dia, hamba juga tidak tahu. Beberapa yang ada yang hamba tahu, tetapi ada beberapa yang hamba tidak tahu.
kalau mereka hadir oleh karena suara firman, maka Kau gembala yang baik, berani menyerahkan nyawamu bagi domba-dombamu. Itu sebabnya perhatikan domba-dombamu, khususnya mereka yang mengalami masa-masa sulit dan sudah tawar hatinya. Tolong jangkau mereka Tuhan, mereka lagi beratnya menilai. Ampuni sungguh-sungguh dan keluh kesah mereka yang mungkin dalam Engkau tidak peduli, padahal Engkau begitu peduli. Aku berikan sedikit hidupnya Tuhan. Tolonglah anak-anakku Tuhan, berkati dan kuatkan hati mereka, biar cinta Tuhan atas mereka dan kuasa bekerja atas mereka, dan mereka kembali menjadi kuat dan menang selalu. Haleluya. Berkati keluarga di sini yang telah menjaga tempat ibadah, berkati pimpinan pastorik Tuhan, berkati semua jemaat Tuhan dengan korban-korban yang disampaikan, baik perpuluhan, baik korban ucapan syukur, kolekte dan semuanya, baik yang dari sini maupun mereka yang ikut streaming, mereka yang berkorban diberkati. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik untuk Presiden Indonesia. Kau berkati Tuhan Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin serta jajarannya serta para menteri yang ada. Tuhan tolong jaga lindungi mereka Tuhan. TNI, Polri, KPK yang menegakkan hukum juga Tuhan lindungi, beri kepada mereka hati yang sepakat untuk mengabdi kepada negara ini dan memajukan Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan di Indonesia. Haleluya. Sehingga mereka juga bisa membongkar kasus besar teroris, dan kemudian hal-hal yang lain Tuhan, dari mafia, sindikat-sindikat, haleluya, narkoba, gembong-gembongnya Tuhan terbongkar. Itu karena merugikan negara, koruptor yang merugikan negara, supaya semua terbongkar dan negara ini Tuhan hadir. Haleluya, haleluya, memberikan keberhasilan. Haleluya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus juga, haleluya, untuk setiap anak-anak-Mu. Haleluya, Tuhan tolong pakai setiap kami, haleluya, dalam pekerjaan usaha mata pencarian kami. Berkati Pagaden ini Tuhan, berkati kabupaten kami Subang, berkati juga Provinsi Jawa Barat, dan berkati juga daerah-daerah di mana anak-anak yang ikut online Tuhan. Terpujilah nama Yesus Kristus. Kalau yang di sini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sampaikan dengan selamat, kurangan sesuatu apapun. Dan semua anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah baik offline dan online, maka semuanya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Itu sebabnya kami akan keluar tangan kami dari pemerintahan dari Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, terimalah berkat dari kasih Tuhan yang terus mencintai-Mu. Terimalah berkat dari Yesus Kristus yang siap mendamaikan-Mu. Kalau engkau ada dalam keadaan dosa dan kau kembali kepada Tuhan, bertobat dan meninggalkan dosa, terimalah pikiran persekutuan kuat kuasa Roh Kudus yang terus memimpinmu, bahkan menyempurnakanmu, menjadi sahabat setiamu selalu. Di tengah-tengah engkau sedih, maka ada sahabat, itulah Roh Kudus yang terus menemanimu. Juga terimalah berkat-berkat jasmani lainnya, karena engkau telah ibadah seperti yang Tuhan janjikan. Maka berkat ini mencapaimu dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai surga dan ibu besar yang kami punya, kami alaskan doa ini. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.